Sekali lagi dong, dengan penuh semangat kita mau memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saya persilakan tim Praise and Worship Wings. Haleluya. Shalom Wings. Shalom. Kok shalom? Selalu di hati dong. Itu pengaruh sama tompel-tompel orange itu, dicopot dulu tompelnya. Ya sekali lagi Shalom Wings. Selalu di hati, haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di sore hari ini untuk memuji Tuhan. Mari berikan tos kiri dengan kanan, kita katakan kita siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan sukacita, amin. Dia membuat kita bersuka walaupun badai menerpa, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita. Mari kita mau menari bagi Tuhan. Katakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya, kita mau menari bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang penuh dengan kuasa, amin. Dia melimpahkan berkat-Nya buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita mau menari bagi Tuhan. Pararapam, pararapam, pararapararararara. Haleluya. Dengan rambut dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Amin. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah, hei, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan dengan gambus dan kecapi.
Haleluya, kita menari bagi Tuhan. Mari gerakan badanmu. Haleluya. Mari ibu-ibu, kita bergoyang kanan dan kiri bagi Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, bernyanyilah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, amin, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Oh, so pasti tak ada. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi. Dengan gambus dan kecapi, mana gerakanmu? Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, bernyanyilah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Oh, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pasti tak ada. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang dimenangkan oleh Tuhan, amin. Kita adalah umat-umat yang dipercaya oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di bumi ini, amin. Amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Ibu. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau beri buat kami. Di setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Kami penuh dengan melalui lika-liku kehidupan kami. Banyak pergumulan, banyak tantangan. Namun di dalam Engkau ya Tuhan, selalu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tak pernah henti-hentinya menolong kami Tuhan. Sekalipun kami tak dipandang oleh manusia. Sekalipun orang mengejek kami dan tidak peduli akan kami. Namun hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Yang selalu memandang kami. Yang selalu setia untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah kami yang baik Yesus. Kaulah kami yang ajaib dan luar biasa. Haleluya Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya
dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini ibu-ibu sekalian. Meskipun doa kita belum dijawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, oh berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, oh berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari para wanita Tuhan kita bangkit berdiri. Mari angkat pujian ini dengan penuh kasih pada Tuhan. Katakan dengan doamu dan imanmu. Meskipun doaku tak terjawab, oh haleluya Tuhan. Meskipun hatiku habis lenyap, benar Tuhan Yesus, untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, oh berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, benar Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari katakan dengan iman jemaat Tuhan. Berkali-kali
Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali. Amin. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, berkali-kali Engkau menolong kami ya Tuhan. Yang ditolong Tuhan berkali-kali, katakan amin. Yang dijamah Tuhan berkali-kali, katakan amin. Bahwa Tuhan selalu ada buat kita, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Sering banget Dia tolong kita, sering banget Dia tolong kita. Meskipun mungkin jalan kita buntu, namun di dalam Engkau ya Tuhan, Dia selalu berikan jalan keluar. Mungkin saat ini seakan harapan tidak ada dan sia-sia. Namun percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi dan mujizat. Selalu ada masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada benteng pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan segalanya menjadi baik. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari katakan sekali lagi dengan imanmu. Nyatakan kepada Dia, angkat tanganmu dua-dua. Katakan berkali-kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali. Amin Yesus. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa. Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan.
Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami bersyukur. Kami mengimani setiap pujian kami di sore hari ini Tuhan. Bahwa Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami saat ini. Untuk setiap kami yang hadir. Dan saat ini hamba-Mu rindu membagikan pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan di masa-masa sulit. Bila kiranya kesaksian pengalaman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Karena kami tahu Tuhan, setiap langkah-langkah hidup kami tidak ada di luar pengetahuan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu, terbuka, sangat jelas. Dan kami meyakini bahwa kami tidak pernah sendiri. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam saat ini. Kami mengarahkan hati, telinga dan pemikiran kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan duduk ibu-ibu. Ya, shalom ibu-ibu semua. Terima kasih. Wings ya, waktu saya baca Woman in God's Spirit. Wow gitu ya. Ini manis namanya ya. Gak kepikiran, tapi waktu saya baca, wah Woman in God's Spirit ini benar-benar harus dihidupi ya. Kita adalah wanita-wanita yang berada di dalam spiritnya Tuhan, rohnya Tuhan gitu. Ini luar biasa sekali namanya, sangat kreatif. Dan saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan sore hari ini bisa berbagi pengalaman iman tepatnya ya. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan dan seperti mungkin sebagian sudah tahu ya, saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan secara khusus tahun 2023, berarti sekitar 2 tahun yang lalu, saya divonis kanker ya. Dan ada satu bagian firman Tuhan selama proses itu, ibu-ibu saudara yang terkasih, yang menjadi kekuatan bagi saya. Saya rindu kita membuka dari Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Bisa dari 25 sebenarnya ya, 25, 26. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Mazmur 73 ayat 25, 26. Saya akan bacakan ayat 25, nanti ibu-ibu sekalian membaca ayat yang ke-26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bersama-sama. Sekalipun dagingku dan amin, amin, puji Tuhan. Ya baik, sebelum saya berbagi pengalaman bersama dengan Tuhan, ada baiknya saya berkenalan ya. Memang tadi sudah disampaikan nama saya, perkenalkan nama saya Lismawar Borusi Hombing, orang Batak asli ya. Dan saya menikah dengan Nyong Ambon, kebetulan bisa hadir bersama dengan kita di belakang. Pendeta Yosef Suitela dan kedua anak saya, Queen umur 9 tahun dan Deren umur 6 tahun. Ya. Puji Tuhan, saat ini saya melayani sebagai guru di SMPS Kalvari di daerah Bekasi Timur. Dan melayani sebagai gembala Yutin di GKII Rehoboth Mustika Jaya. Saya pikir untuk sementara hanya itu ya ibu-ibu. Ya puji Tuhan, kalau saya mau menceritakan dari awal, jadi ibu-ibu awal-awal keluhan ini saya rasakan itu di awal bulan Maret 2023. Bulan Mei tepatnya, Mei ya. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan saya sebetulnya sudah merasakan ada yang tidak beres dengan badan saya seperti itu ya. Lalu saya pikir masuk angin biasa ya, masuk angin. Jadi saya suka dikerok, bukan dikerok sebenarnya, dioles minyak sebelah kiri gini ya. Tapi bagian punggung belakang gitu ya, suka dioles-oles gitu minyak. Tapi kok aneh gitu, lama-lama mengarah ke depan, bagian depan. Dan ini maksudnya supaya kita bisa lebih aware terhadap diri kita ya, badan kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan tuh kasih kita kemampuan untuk mengenali diri kita, badan kita, tubuh kita ya. Ada sinyal-sinyal yang Tuhan berikan. Jadi waktu itu sudah mulai saya terasa sebelah kiri ini kayak panas menjalar seperti itu.
menjalar, panas dan pegel, terasa kayak masuk angin sih enggak, tapi kayaknya sakit gitu sebelah sini gitu ya. Gitu. Jadi itu saya keluhkan berkali-kali, masuk angin lah begitu ya. Tapi pas bulan Mei itu suatu malam saya kepikiran dan saya merasakan ini kayaknya memang Tuhan arahkan saya. Karena sudah cukup beberapa bulan ya, saya terganggu seperti itu ibu-ibu. Saya merasa kayak dipimpin untuk sadari ya, saya periksa sendiri gitu. Jadi dalam keadaan sambil tiduran, saya memeriksa bagian area payudara saya gitu. Dan saya kaget ya, ada benjolan sebesar biji salak ya. Saya kaget, lalu saya bandingkan sama yang kanan gitu ya. Saya sendiri itu sekitar jam-jam setengah 12 malam, saya kaget. Waduh gimana nih, pasti kita agak panik ya ibu-ibu ya. Terus itu berulang-ulang ya, saya cek, loh kok ada gitu benjolan di sebelah kiri, lalu sebelah kanan gak ada. Itu berkali-kali saya cek, lalu panik, dalam panik ini saya langsung berdoa memang waktu itu ya, malam itu. Saya berharap bisa tidur, tapi nggak mungkin bisa tidur ya seperti itu ya. Akhirnya saya bangunkan suami saya, lalu saya cerita ya. Tadi mami periksa seperti ini, saya ceritain, kita doa yuk gitu. Ya, puji Tuhan suami saya mendoakan saya, terus saya bilang saya susah tidur karena udah kepikiran gitu ya. Tenang aja, besok kita ke klinik seperti itu untuk periksa. Itu kebetulan hari Minggu, Sabtu malam ya, berarti besoknya Minggu. Akhirnya Minggu pulang gereja kami ke klinik dulu ya untuk periksa kebenaran dokternya. Terus dokternya sarankan udah dicek, jangan dipegang-pegang ya Bu gitu ya. Oh ya, iya. Lalu apa obatnya? Enggak, saya langsung rujuk ke rumah sakit. Ibu pilih ada ini A, B, C, D gitu ya. Rumah sakit yang mana gitu ya. Lalu waktu itu saya berpikir rumah sakit yang terdekat lah karena saya ngajar, jadi untuk warawirinya gampang seperti itu. Saya pilih rumah sakit terdekat dengan rumah saya pada waktu itu, lalu saya mulai Seninnya saya langsung ke rumah sakit, diperiksa dan dokternya langsung mengatakan, Bu apakah ibu bersedia untuk mengambil sebagian jaringannya supaya saya tidak menduga-duga, walaupun nanti akan ada prosedur kayak USG-nya gitu ya, ronsennya. Saya bilang silahkan dok. Dan dokternya bingung gitu ya. Langsung Bu, katanya, ya iya silahkan saya bilang. Biasanya ibu-ibu tuh lama berpikirnya untuk hal seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa dok, nggak perlu diskusi dengan suami. Saya percaya suami saya pasti dukung gitu ya. Akhirnya dengan tidak berlama-lama saya dapat slot untuk biopsi, melakukan biopsi pada waktu itu. Lalu masa penantiannya pasti yang paling mendebarkan adalah menunggu hasil lab seperti itu ya. Dan saya ingat itu tanggal 2 Juni 2023, saya menunggu-nunggu hasil lab ini sambil yang antara ya harap-harap cemas istilahnya seperti itu. Nah pada waktu itu kita udah mengantri ya dari siang gitu di rumah sakit, antri sekitar setengah jam setelah giliran saya, pas mau giliran saya baru ingat, kok mau ketemu dokter hasil labnya belum diambil gitu ya. Lalu saya pergi buru-buru ke tempat labnya, saya ambil hasilnya dan saya buka. Saya baca, saya mengidap kanker. Pada waktu itu saya berpikir gini, Tuhan baik ya. Artinya saya nggak ngambil hasil lab itu di awal saya datang. Saya nggak bisa kepikiran bagaimana saya drama nangis-nangis di rumah sakit dari jam 1 siang sampai jam setengah 4 gitu ya. Tapi di ujung-ujung giliran saya, itu Tuhan ingatkan saya untuk ambil hasil lab. Dan seluruh badan saya gemetaran pada waktu itu. Sampai ke dokter, dijelaskan segala macam, dan dokternya bilang harus segera melakukan angkat payudara sebelah kiri gitu. Saya nggak terima, jadi dokter jelaskan apapun saya nggak masuk akal lagi gitu ya. Saya cuma tahu nangis gitu. Dikasih obat apa segala macam gitu. Saya udah gak terima lagi, gak ada lagi yang masuk penjelasan dokter secara medis tuh gak ada lagi yang masuk di otak saya pada waktu itu. Lalu saya pulang ke rumah, udah kayak memilih tiduran, rebahan dan saya kayak merasakan kesedihan seperti itu Ibu. Karena apa? Saya punya latar belakang keluarga yang tidak utuh. Artinya saya dibesarkan oleh mama saya gitu.
Dan papa saya entah kemana seperti itu ya. Ketakutan terbesar saya adalah saya tidak mau anak saya mengalami hal yang sama. Kalau saya nggak ada, gimana dengan mereka? Saya merasakan tidak enaknya tidak punya papa. Bagaimana dengan anak-anak saya yang masih umur 8 dan 5 tahun pada waktu itu, Queen dan Deren. Jadi sejak itu saya udah gak semangat gitu. Saya udah tidak semangat lagi karena saya konsentrasi pada sakit penyakit ini. Sering menangis. Tengah malam saya tidur, saya cium satu-satu gitu ya. Pokoknya drama banget deh ibu-ibu kalau bisa bayangkan ya. Jadi itu setiap malam saya bisa tidur, habis itu kebangun, saya lihat lagi mereka, saya tatap wajahnya satu-satu. Saya peluk ya, saya cium satu persatu. Saya merasa iya sih, masa sih Tuhan umur saya segini doang gitu ya. Masa sih umur saya segini doang gitu ya. Karena dokter bilang ini kalau gak begini macam yang saya sempat teringat ada itu. Lalu akhirnya itu kalau gak salah sekitar 5 hari saya tidur gak tidur gitu ya setiap malam. Saya tidur gak tidur, lalu sambil berdoa tentunya. Berdoa, menangis, melihat anak saya gitu. Tapi saya merasakan Tuhan berbicara, memberikan saya kekuatan pada waktu itu adalah sepertinya Tuhan menjawab kekhawatiran saya dengan kamu kan masih sehat sekarang gitu loh secara fisik kelihatan ya. Masih bisa bekerja, masih bisa mengajar, masih bisa pelayanan, masih bisa berdiri, tidak terkapar di tempat tidur, masih bisa masak istilahnya ya dan melakukan hal lainnya. Lalu apa yang kamu pikirkan gitu loh. Saya langsung wow gitu ya tuh Tuhan terima kasih. Saya tidak terkapar gitu ya. Di situ saya baru punya semangat baru jadi istilahnya drama-dramanya itu cukup 5 hari gitu. Tuhan mau saya cukup berdrama-drama ya hanya 5 hari. Dan saya merasakan Tuhan memberikan saya kekuatan pada waktu itu. Dan puji Tuhan akhirnya saya bangkit ya. Lalu ada beberapa jemaat-jemaat terkasih di gereja yang menyarankan yuk coba second opinion kita pergi ke rumah sakit mana begitu untuk memastikan lagi. Dengan dana pribadi yang dari awalnya kan BPJS ya. Dana pribadi saya beranikan diri, saya selama bulan Juli itu saya ke rumah sakit Darmais. Saya konsultasi, melakukan mamografi dan lain sebagainya di sana. Itu warawiri selama bulan Juli itu ya. Bisa 2 kali seminggu bolak-balik. Akhirnya sambil kami berdoa sebenarnya. Terus berdoa. Suami saya meyakini saya sembuh gitu ya. Tapi sih kayak di hati saya itu kayak masa sih gimana caranya gitu ya. Itu di saya, tapi suami saya meyakini saya sembuh gitu. Lalu sambil berdoa, sambil bertindak, sambil mengambil keputusan, menunggu keputusan dokter medis seperti itu. Akhirnya akhir Juli saya dapat hasilnya sama dengan pemeriksaan di lab yang pertama, rumah sakit yang pertama. Di situ saya membulatkan tekad daripada saya nggak tahu apa yang terjadi dengan badan saya, dengan diri saya, karena jaringan cancer ini kan kita nggak tahu penyebarannya seperti apa. Saya memutuskan baik, saya akan bersedia operasi pengangkatan payudara sebelah kiri gitu. Saya mengokekan itu akhirnya per awal September 2023 saya melakukan tindak operasi Bapak Ibu. Ada Bapak-Bapak juga sebenarnya. Ya. Lalu setelah itu September berarti mulai masuk Oktober itu saya masuk kemoterapi. 6 kali ya, 6 kali kemoterapi. Coba di slide yang berikutnya saya ada berikan gambar gimana saya ya setelah kemoterapi pertama. Ya seperti lampu taman ya, mengkilap dia. Jadi ini kemoterapi pertama saya di minggu ketiga ya. Jadi saya pastinya udah searching dong, udah lihat cari tahu kemoterapi akan seperti apa, dampaknya seperti apa gitu ya. Dan pada waktu itu saya ingat saya kemoterapi pertama itu hari Jumat, pulangnya sekitar jam 7:30 dan itu saya masih santai-santai. Anak saya dengan suami saya, mereka bersama-sama, lalu saya pergi sendiri, pulangnya tinggal dijemput gitu ya. Saya ngerasa biasa aja kemoterapi, lebay deh gitu ya, ngerasanya pada waktu itu ya. Hari pertama, lalu hari kedua saya masih pelayanan youth, pembawa firman pada waktu itu. Hari ketiga minggu saya masih ibadah. Lalu kami ada pembubaran panitia apa saya lupa pada waktu itu. Hari ketiga ini sekitar jam-jam 1 siang di situ baru terasa efek dari kemoterapi tersebut.
Saya muntah setiap 15 menit. Dan setiap apa yang saya makan itu keluar. Dan itu setiap 15 menit. Itu sangat melelahkan. Saya baru bilang, gini ya Tuhan kemoterapi. Saya ceng banget dari awal ya. Dari hari pertama kedua itu saya ngerasa, kok kayak menakutkan sih. Biasa aja, ternyata setelah hari ketiga dampaknya saya rasakan itu setiap setengah jam. Bahkan minum air putih pun itu saya mual rasanya gitu. Dan itu akhirnya saya menyerah, saya bilang, aku gak mau kemoterapi lagi. Saya bilang begitu ke suami saya bilang, ya udah Mi, gak apa-apa. Gak tahan, gak kuat. Di situ saya bilang saya gak mau kemo. Tapi karena saya muntah terus, ada satu obat yang disarankan, suami saya cari itu sekitar jam 8 keluar rumah sampai akhirnya sampai jam setengah 10 baru dapat obatnya gitu ya. Semua obat sampai ke daerah Grand Wisata dicari. Sulit ternyata obat tersebut ya untuk mengurangi rasa mualnya gitu. Setelah itu dia beli obat tersebut dan akhirnya saya bisa minum dan tidur. Lalu hari-hari berikutnya dampak-dampak lainnya dapat ya. Setelah saya merasa masuk ke minggu ketiga, di situ drama berikutnya yang saya rasakan adalah rambut sudah mulai rontok ya. Tidur, sisanya banyak banget di bantal gitu ya, udah mulai yang ya udahlah kalau rambut saya terima lah gitu ya. Tapi sisa-sisanya di bantal begitu, saya udah terima gitu. Dan saya merasakan dukungan doa ya, suami saya, anak-anak saya. Pada saat lemah saya bilang, kakak, adik yuk doain mami. Kami pegangan tangan bertiga atau kalau suami saya lagi kerja, doain supaya mami sehat gitu. Saya ajak mereka berdoa. Itu yang saya rasakan, pastinya itu semua karena pertolongan Tuhan ibu-ibu. Tuhan berikan saya kekuatan. Dan sampai akhirnya saya menjalani ini semuanya, saya tetap mengajar ya. Saya botak dalam keadaan botak ya, saya pakai topi. Nah bahkan saya ajak teman anak-anak saya ngomong juga, Queen dan Deren, kalian malu enggak? Mami mengajar dalam keadaan botak. Bilang enggak kok Mi. Oh benar ya, nggak malu ya gitu. Saya pastikan karena saya nggak mau mental mereka juga terganggu seperti itu. Nah akhirnya saya tetap mengajar, saya tetap menjalani kemo pertama, kedua akhirnya bisa lalu juga. Walaupun orang bilang sepertinya gampang tapi itu saya melalui dengan cara yang sangat-sangat berat. Pas kemoterapi ketiga saya mengalami sariawan akut ya. Itu semuanya bibir lidah itu semuanya luka ya. Dan itu kayak getah nangka yang kalau kita katupkan mulut itu bukanya pasti berdarah gitu ya. Dan ini ternyata penyebabnya karena saya kurang minum. Kalau saya minum saya mual, jadi serba salah gitu ya. Nah itu saya hampir sekitar 5 hari gak bisa makan. Puji Tuhan masih masuk jus dan susu, tapi mengunyah itu gak bisa gitu. Dan akhirnya saking marahnya saya dengan sariawan ini, saya beranikan diri pakai garam. 1 sendok saya masukin garam itu tahu bayangin sakitnya, demi untuk saya harus bisa makan. Jadi itu udah kayak kebal kan, mulutnya kebal, lalu saya paksakan makan karena saya tahu minggu depan saya harus kemo. Kalau kondisi darah dan fisik saya tidak siap untuk kemo, kemungkinan kemonya diundur atau kemungkinan diulang dari kemoterapi pertama lagi gitu ya. Jadi saya punya semangat yang sangat besar untuk menyelesaikan ini gitu. Lalu ibu-ibu saya juga merasakan pertolongan Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita semua. Tentunya selain doa, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, saya mengucap syukur untuk satu yayasan, ada Yayasan Busur Emas. Dan mereka punya satu program Restoring Your Heart. Dan saya dulu dari sejak COVID menjadi peserta di REH ini. Saya mengalami pemulihan karena saya melalui kelompok REH ini belajar untuk mengenal pola asuh masa kecil, mengenal siapa saya, mengenal trauma-trauma yang saya alami dan proses-proses itu membuat saya bisa menerima diri saya sendiri. Gitu. Jadi selain doa, selain firman, selain dukungan, saya juga bersyukur karena saya sudah selesai dengan proses itu. Sampai akhirnya sekarang ini saya menjadi fasilitator di RYH, di Yayasan Busur Emas. Karena saya sudah merasakan kekuatan dari program RYH ini. Sampai akhirnya saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri dan saya bisa berdamai dengan penyakit ini. Saya bisa menerima.
nggak gampang ibu-ibu saudara yang terkasih. Nah saya bersyukur juga setelah itu pada masa-masa sulit khususnya masa kemo ya. Itu satu pengingat saya sempat down. Saya konsentrasi di rasa sakit sampai saya lupa Tuhan. Sampai saya nggak kepikiran untuk berdoa. Karena saya konsentrasi ke rasa sakitnya. Badannya hancur semua rasanya ya. Sampai kuku-kuku hitam ya, kalau pernah ada saudara-saudara dari ibu-ibu semua kuku hitam, botak, zombie banget lah pokoknya gitu ya. Jadi kayak nggak, kadang saya ngeliat diri saya sendiri malu gitu. Kalaupun ada foto-foto seperti ini ya pasti udah sedikit dipoles ya ibu-ibu ya. Bahkan ada foto-foto yang terjelek versinya itu saya memang nggak post sengaja. Saya simpan di HP saya dan saya privat, maksudnya untuk konsumsi pribadi aja. Sebagai pengingat betapa baiknya Tuhan menolong saya melalui masa-masa sulit. Saya simpan itu semua. Tapi yang saya posting di media sosial, saya pilih yang ini. Yang cantik dan manis ini. Saya mau memastikan kepada orang-orang di sekitar saya, kita bisa kok. Jika ada yang sedang mengalami cancer seperti itu, atau sakit penyakit yang lain, kita bisa kok. Saya bertujuan itu, makanya saya post itu bukan untuk mencari perhatian atau seperti apa, saya ingin menguatkan. Saya nggak tahu ibu-ibu saat ini sedang mengalami pergumulan seperti apa. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu hati kita. Dan pada saat itu, saking saya tidak kuat dengan diri saya sendiri, saya putar lagu rohani. Dan saya juga bersyukur. Pada waktu itu, dalam waktu sariawan 5 hari itu ya, saya nggak bisa nyanyi, jadi kayak orang gagu ya. Dan saya berkomunikasi, mau minta air minum, saya chat suami saya yang ada di rumah gitu. Ke anak juga saya tulis, kakak tolong ambilin mami ini, karena saya tidak bisa berbicara. Di situ saya baru notice, puji Tuhan ya, bersyukur kalau kita masih punya kemampuan untuk kesempatan untuk memuji Tuhan. Ya, dalam ibadah kita kadang-kadang gak mau buka mulut, kita terlalu fokus sama permasalahan kita dengan pokoknya semualah yang ada dalam diri kita. Tapi kita lupa ada Tuhan yang patut untuk disembah dan dimuliakan. Dan pada waktu itu kalimat di dalam Mazmur yang tadi kita baca benar-benar menguatkan saya. Ada lagunya ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Ini menjadi pengingat buat saya. Jadi kalau bisa di absen di gereja ibu-ibu, gak pernah tuh selama masa kemoterapi 6 kali itu saya absen ke gereja. Gak pernah. Selagi saya bisa pergi ke gereja, saya akan ke gereja. Dan puji Tuhan saya mampukan. Kalau saya gak kuat di pagi hari, saya akan ibadah sore. Kadang kita terlalu manja gak sih sama Tuhan? Sakit kuku aja gak mau ke gereja gitu ya. Kita terlalu manja kadang. Pusing, baru pusing gak ke gereja gitu. Dan kadang kita mudian sama Tuhan. Lagi gak mood, bisa ya gak mood sama Tuhan gitu loh. Jadi saya mau kasih pengingat dan puji Tuhan ada beberapa jemaat yang bilang, kalau Ibu Mawar bisa dalam keadaan botak, pede ke gereja, karena saya pakai wig gatal ternyata ya. Jadi waktu saya pakai wig, gak bisa gitu lah terserah pelontos aja gitu. Bukan karena mau apa-apa, kayak ngeganggu gitu. Dan saya merasa kayak bukan diri saya gitu, kok cantik banget ya gitu. Jadi saya gak jadi, pada waktu itu saya memutuskan gak pakai wig. Ke sekolah juga tidak saya pakai wig, pakai topi, kalau gerah saya buka gitu ya. Dan satu lagi yang saya senang, sampai 2 orang siswa saya, hari ini saya masuk ke sekolah dalam keadaan botak, besoknya 2 orang ikutan botak dong. Ya, 2 anak cowok, lah kenapa gitu, biar sama kita miss katanya gitu ya. Dan saya merasa saya dikasihi, walaupun mungkin itu tindakan yang kayaknya receh gitu ya. Tapi saya merasa mereka mengasihi saya. Mengambil keputusan dalam 1 hari langsung mereka besoknya datang sekolah, kamu botak gitu. Sampai kita tos, makasih ya gitu, saya merasa ada teman gitu ya. Dan saya merasa dikasihi pada waktu itu. Ini Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bisa melihat pertolongan Tuhan di sini.
Dan akhirnya setelah kemoterapi saya melakukan pemeriksaan rutin per 3 bulan. Puji Tuhan itu udah selesai ya. Nanti September per 6 bulan ya. Setelah itu nanti akan masuk ke sekali setahun akan kontrol. Dan puji Tuhan selama tahun ini hasil pemeriksaan bersih ya. Bersih dari kanker. Puji Tuhan untuk Allah yang memberikan kekuatan kesembuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di sini ibu-ibu. Waktu saya baca hasil lab itu, tipe kanker itu ternyata berbeda-beda. Dan saya itu mengidap kanker yang triple negatif. Waktu saya baca, buka, searching, triple negatif ini punya kemungkinan 5-8 tahun akan balik lagi. Tapi dalam nama Yesus saya percaya, ya Tuhan akan memberikan saya kekuatan tidak akan balik gitu. Saya percaya itu, lalu saya lihat-lihat, ya saya mulai kuat gitu. Tapi puji Tuhan ternyata masuk 2025, 3 orang teman terdekat saya yang juga mengalami kanker, Tuhan panggil. Dan ini jadi membuat saya gentar ya. Di awal Januari, teman yang biasa saya janjian kalau kemo, kalau apa-apa itu ketemuan di dokter atau Mbak duluan gak nyampe di rumah sakit, tolong ambilin nomor antrian saya dong gitu-gitu ya. Kita dekat, kita share gitu ya. Kita suka ini gitu di media sosial. Tapi ternyata Januari itu saya ketemu, ya walaupun dia dari agama seberang, sudah gak ada lagi gitu Mbak Mimi. Lalu setelah itu bulan Maret, yang termasuk mentor saya, rekan kerja saya juga waktu kerja, dia juga mengidap kanker ya. Sudah kemoterapi ternyata kankernya itu muncul lagi di daerah leher. Lalu dia masuk ke kemoterapi lagi ulang. Tapi masuk kemoterapi ketiga dia nggak kuat, akhirnya Tuhan panggil. Dan yang terakhir teman dari rekan kami sama-sama pelayanan, sama-sama dari alumni STT Providensia di Batu Malang. Istrinya juga kanker dan dia kayak banyak tanya-tanya ke saya, Kak gimana, apa yang saya harus lakukan gitu ya. Dan itu Tuhan panggil juga dia di kemoterapi ketiga kalau enggak keempat gitu. Dan terus terang itu membuat saya down banget, saya bilang kayak ini kayak nunggu giliran gitu ya. Ini gimana Tuhan gitu. Dan terus terang waktu itu kalau nggak salah sehari 2 hari itu saya di kamar terus nggak tidur, tiduran rebahan karena saya kehilangan semangat. Waktu saya kehilangan semangat, saya merasa kayak nunggu giliran, terus saya kapan Tuhan gitu. Balik lagi, gimana anak saya gitu ya. Dan akhirnya Tuhan berbicara lagi ke saya, misalnya yang menjadi ketakutan saya itu anak-anak saya, Tuhan mengingatkan saya sejauh mana sih saya bisa, sejauh mana kekuatan saya bisa 1 kali 24 jam berada di dekat anak-anak saya. Bukankah kapanpun bisa pergi gitu loh. Sehebat apa sih gitu ya. Mungkin termasuk yang ibu yang posesif saya. Jadi saya ngerasa kalau gimana, pokoknya gimananya itu banyak ke Tuhan gitu. Tapi Tuhan ingatkan kekuatanmu berbeda sama kekuatanku gitu ya. Saya merasa Tuhan berbicara seperti itu. Lalu saya banyak berperang dengan pikiran saya. Dan saya merasa kayak malas gitu, saya malas untuk melakukan apapun. Tetapi kembali lagi firman Tuhan ini, waktu saya membaca renungan pagi, ketemu lagi dengan giliran ayat ini, saya diingatkan lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Menjadi kekuatan bagi saya. Saya rindu kita semua meyakini bahwa bagian firman Tuhan ini ada pada kita. Dengan doa, pengharapan kepada Tuhan. Lalu kita minta kepada Tuhan kekuatan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada kasih Tuhan. Saya pikir kita bisa. Sekali lagi saya nggak tahu
masalah apa yang sedang ibu-ibu di tempat ini sedang hadapi. Mungkin bergumul dengan anak, suami. Mungkin sudah lelah dengan hidup. Ibu-ibu kan seperti itu. Ketawa-ketawa di gereja, senyum. Tapi hatinya ya gak ada teman untuk cerita. Tapi bersyukur di Wings, Woman in God's Spirit, kita bisa tampil apa adanya. Kalau mau nangis, nangislah. Ini tempat di mana kita bisa bertumbuh. Tadi saya kepikiran, seandainya gak jauh ya, pengen deh ikut tiap minggu gitu ya. Tapi saya ngajar ya, terbatas dengan waktu, seandainya dekat gitu ya. Saya ingin menjadi bagian tempat ini. Ya, soal namanya aja udah manis banget ya. Woman in God's Spirit, itu sangat-sangat luar biasa. Dan biarlah kita semua hidup di dalam spirit yang dari Tuhan. Semangat yang dari Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan, ya ada masa mungkin kita merasa lemah. Ada titik-titik tertentu kita merasa tidak punya pengharapan. Boleh, tapi jangan larut di dalam perasaan itu. Ingat, ada Tuhan. Ada Tuhan yang setia. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ada Tuhan yang akan tetap menjadi kekuatan kita. Puji nama Tuhan, ini bagian firman Tuhan dan kesaksian hidup yang ingin saya bagikan buat kita semua. Saya rindu kita semua diberkati. Dan saya rindu kita semua bisa bangkit berdiri. Kalau bisa pemusik ya, kita mau nyanyikan lagu ini. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Minta bantuan WL dan Singers. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tahu ada masa-masa sulit dalam hidup. Dan waktu saya sembuh dari kanker, aslinya sudah melalui masa kemoterapi. Saya sempat agak sombong. Saya berpikir, ini kan sudah tingkat kesulitan yang teratas ya. Kanker. Dan saya bisa melaluinya. Saya percaya banget bahwa apapun masalah yang datang, saya pasti bisa hadapin. Sombong. Tapi kenyataannya enggak gitu loh. Akan masih ada hal-hal kecil di sekitar kita, di sekitar saya, yang membuat kita lemah. Itu apa artinya? Kenapa masa-masa sulit kita bisa lalui, lalu kenapa Tuhan kasih yang receh-receh, yang tetap menjadi kesulitan buat kita. Tujuannya satu, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan dengan iman mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita nyatakan, selain Engkau ya Tuhan tidak ada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Amin Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika pernyataan iman kita semuanya. Selain Kau tiada yang lain. Amin Tuhan. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin
Katakan, sekalipun dagingku dan hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan bagianku, Tetaplah Allah selama-lamanya. kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami. Kami bersyukur karena kami mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak hanya perkataan, kasih yang terbukti, kasih yang tiap-tiap hari mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah ini selalu tertanam di dalam diri kami sebagai bagian dari persekutuan ini Tuhan. Woman in spirit, God spirit. Kami mau menjadikan ini bagian dari diri kami. Menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Wanita-wanita yang di dalam roh Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Yang mampu menghadapi masalah apapun. Asal Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan. Hanya bagi Engkau ya Allah di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk dapat duduk kembali. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut saudara sekalian di tempat ini. Bagi yang belum punya gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan juga semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday Service NIC dimulai pada pukul 9.30 dan juga 11.30 pagi. Yuk ajak keluarga, teman, atau siapapun yang saudara sayangi, ada tempat untuk semua orang di sini. Tengah minggu pun kita tetap butuh asupan rohani bukan? Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Jangan sampai ketinggalan ya. Hai kamu yang masih SMA, kuliah, atau profesional muda, waktunya kumpul bareng komunitas seru yang cinta Tuhan dan gak ketinggalan zaman. Setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk datang bawa teman dan rasain sendiri betapa serunya NIC Youth. Buat para wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah diadakan setiap hari Kamis pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya di jam 2 siang. Let's grow stronger together in God's love. Di NIC juga ada konseling pelepasan. Diadakan setiap hari Kamis pada minggu kedua dan keempat pada jam 2 sore sampai jam 4. Bisa langsung mendaftar lewat admin NIC atau volunteer NIC. Saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Kami buka kesempatan di berbagai bidang, di multimedia, Kids Church, pendoa, dan pemain musik. Saudara bisa langsung mampir ke guest lounge di lobby. Tanya-tanya boleh banget.
NIC juga akan mengadakan multimedia workshop pada tanggal 19 Juli pada pukul 1 siang. Yuk yang mau belajar kamera, lirik, lighting, dan lain-lain boleh langsung daftar aja ke volunteer NIC atau nomor yang tertera. Tidak dipungut biaya ya. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Haleluya, para wanita hebatnya Tuhan. Siapa yang mendapat berkat bagi firman Tuhan pada sore hari ini? Ya, sungguh suatu firman yang luar biasa, sharing yang luar biasa dari pengalaman hidup hambanya Ibu Mawar Sihombing. Sekali lagi kami berterima kasih Ibu atas berkat yang sudah dibagikan buat kami dalam bentuk sharing dan juga kesaksian hidup. Dan kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pasti akan memberikan segala yang terbaik yang menjadi pengharapan dari Ibu dan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita dan hambanya. Ya haleluya. Benar sekali ya ibu-ibu sekalian bahwa jikalau kita berada di dalam kesesakan, mungkin tidak ada harapan, mungkin seakan-akan di depan kita itu buntu. Tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang selalu memberikan kemenangan, yang selalu memberikan pengharapan dan jalan keluar. Jangan pernah putus asa. Percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang setia. Amin. Amin. Ya, saya akan memberikan sedikit pengumuman dan informasi pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Wings pada sore hari ini? Kalau ada, boleh mengangkat tangannya. Ada? Oh iya, ada Ibu di tengah-tengah sana. Silakan berdiri, boleh Bu? Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ibu kita terkasih. Ya. Selamat datang dan juga kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah Wing pada sore hari ini. Dan kiranya di minggu-minggu berikutnya boleh ayo untuk berkenan kembali beribadah bersama dengan kami. Kita saling bersatu hati di dalam komunitas yang baik di hadapan Tuhan, amin. Ya, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan bahwa NIC mengadakan 2 kali ibadah raya setiap minggunya. Ibadah yang pertama pada pukul 9.30 dan ibadah yang kedua pada pukul 11.30. Dan keduanya disertai dengan Kids Church dan juga bila mempunyai anak-anak remaja, anak yang masih sekolah atau kuliah, dewasa muda atau profesional muda boleh datang pada setiap hari Minggu pukul 3 sore di tempat ini. Ajak anak-anaknya, juga ponakannya mungkin untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman dalam komunitas. Ya, dan untuk ibadah Wings yang berikutnya, Women in God Spirit, akan diadakan pada tanggal 24 Juli ya, pada pukul 2 sore. Ditunggu kehadirannya ya ibu-ibu. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan sebagai tiang doa bagi keluarga kita, amin. Ya. Lalu NIC juga mengadakan konseling dan juga ruang doa untuk ibu-ibu sekalian yang ingin terbeban untuk didoakan atau konseling yang diadakan setiap 2 minggu sekali, minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 2 sore. Dan apabila membutuhkannya dapat menghubungi admin kami Kak Eva yang ada di sebelah sana. Dan juga NIC mengadakan komunitas keluarga yang bernama Cell Group, yaitu berupa wadah untuk pemuritan, untuk kita boleh saling mengenal, peduli dengan sesama, lebih berempati dan bersuka cita bersama. Yang Cell Group ini terbagi dalam 4 wilayah di Bekasi saat ini, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Barat, Utara dan Selatan. Jika para wanita Tuhan ingin bergabung di dalam Cell Group, ayo boleh kita bergabung bersama-sama, boleh difoto layar yang di belakang saya. Nanti kita boleh bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Ya. Dan juga tak lupa nanti sore, nanti malam pada pukul 7 malam ada ibadah tengah minggu. Yaitu ibadah yang bersama-sama kita adakan. Dan nanti malam akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Immanuel Santosa. Yang mau datang lagi kembali nanti malam silahkan ditunggu kehadirannya. Semakin kita mendapatkan berkat, semakin kita dikuatkan, amin. Ya, yakini kita sahabat
kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari ibu-ibu, dan kiranya Tuhan memberkati dengan segala yang terbaik buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hati kami penuh dengan limpah syukur kepadamu Tuhan. Kami sangat diberkati melalui pujian, penyembahan, bahkan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami, menguatkan kami, senantiasa kami berpandang dan berpegang kepada Engkau, sumber kemenangan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau mempersembahkan persembahan berupa mata uang. Kami percaya persembahan ini diberikan dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, dan dipakai bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, dengan penuh syukur kami mau memberi. Haleluya, amin. Amin. Ya, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik, mari kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, saya cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit. Mari kita bangkit berdiri para wanita Tuhan. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami terlalu bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang memperhatikan setiap hati kami. Tidak ada yang terselubung di hadapanmu Bapa. Dalam keadaan apapun, Engkau tetap Allah yang setia. Bapa, kami telah mendengar kesaksian dan kebenaran firman melalui hamba-Mu, Ibu Lisma Warsi Hombing. Dia memperkatakan dalam kesesakannya dia berlari kepadamu. Saat ini Bapa, hati kami sebagai ibu-ibu yang hadir di tempat ini, kami sebagai wanita-wanita yang hebat di dalam Tuhan, kami mau belajar Bapa. Hati kami semakin hari semakin beriman kepadamu. Bapa, berkali-kali kami melukai hatimu. Berkali-kali kami mengalami kesakitan. Kau ada bersama kami. Oleh sebab itu Bapa, ungkapan apa yang layak kami bawa kepadamu, selain kami menjadi hati-hati yang benar-benar bersembah kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami sebagai wanita-wanita yang hadir pada sore hari ini, untuk menjadi seorang ibu yang bijaksana di hadapan anak-anak kami, untuk menjadi istri yang bijaksana dan menopang suami-suaminya, untuk kami menjadi seseorang yang benar-benar menjadi surat yang terbuka. Kami tahu Bapa, pergumulan kami banyak. Kami tahu Bapa, banyak kesedihan yang dibuat oleh keadaan yang kami buat. Tapi sore hari ini
Kami mau belajar dengan iman yang telah Kau beri pada kami. Bahwa Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah dikuatkan dengan kesaksian-Mu. Dan kami siap Bapa untuk menjadi wanita-wanita yang benar-benar menjadi berkat. Kami menjadi berkat di rumah tangga kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Dan nama Tuhan yang disanjung tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Yang layak kami agungkan, yang layak kami sembah dan layak kami hormati. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami percaya sore hari ini kami dimenangkan. Kami membawa berkas-berkas kemenangan itu untuk kami menjadi saksi Bapa, saksi hidup dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Tak Bapa, tiba-tiba di hati hamba ingin menyuarakan Bapa bahwa kami sangat-sangat bersyukur kami hadir saat ini oleh karena-Mu. NIC Bapa, wing yang ada di tempat ini Bapa benar-benar mengubahkan pola sikap hidup kami untuk kami lebih berkenan kepadamu. Pegang tangan kami Bapa, jangan lepaskan. Kami mau berjalan dalam keadaan apapun, dalam keadaan lembab, dalam lembah kelam, dalam keadaan apapun. Ajarkan kami menghitung hari-hari kami lebih bijaksana lagi. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Wings. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, saya mengucapkan terima kasih buat hambanya Ibu Lis Mawar yang boleh menjadi berkat bagi wanita-wanita hebatnya Tuhan di NIC ini. Terima kasih juga buat hambanya Bapak Pendeta Yosef Sutela yang boleh mendampingi dengan setia pelayanan istri yang luar biasa hari ini dengan kesaksiannya. Belajar sesuatu? Ya. Ada satu kesaksian, kalau saya boleh bercerita sebentar. Ada seorang hamba Tuhan, seorang ibu. Dia memiliki seorang anak yang sedang dirawat di ICU. Kondisinya sedang kritis karena mengalami kecelakaan. Suatu ketika ibu ini ditugaskan untuk dia khotbah di sebuah gereja. Pada saat dia khotbah, di pertengahan khotbahnya ada seorang pengerja menghampiri mimbar kemudian memberikan secari kertas. Memberitahukan bahwa anaknya meninggal. Jadi ibu tersebut waktu lagi khotbah dia kaget membaca kertas tersebut. Dan para pengerja berharap ibu tersebut turun dari mimbar dan pergi ke rumah sakit melihat anaknya yang sudah meninggal. Tapi sikap yang diambil ibu tersebut, dia gak mau. Dia tetap mau selesaikan khotbahnya hari itu. Karena dia berpikir kalaupun dia pergi ke rumah sakit, itu gak akan membuat anaknya hidup. Jadi dia selesaikan khotbahnya, bahkan bukan hanya sampai selesai khotbahnya. Pada saat selesai ibadah, dia pun masih berdiri di muka pintu menyalami jemaat. Dengan senyum, tapi dengan hati yang hancur. Setelah jemaat selesai, semuanya pulang, baru dia berangkat ke rumah sakit dengan para pengerja yang mendampingi dia. Waktu sampai di sana, yang pertama dia cari adalah kamar jenazah. Di situ dia tidak temukan anaknya. Kemudian dia cari ke ruang ICU tempat anak yang kemarin dirawat. Dia juga tidak temukan anaknya. Dia cari suster, mana anak saya? Suster bilang ada di ruang perawatan. Dia bingung. Tadi anak saya dibilang sudah meninggal. Dia cari dokternya. Dok, lelucon apa ini katanya. Dokter bilang benar ibu. Tadi anak ibu sudah meninggal. Tapi entah kenapa pada saat kami urus semua peralatan di ICU itu kami cabut. Dan beberapa menit kemudian jantungnya berdetak lagi. Dan saya mau bilang, dalam hidup kita seringkali pada saat kita prioritaskan Tuhan, sesuatu dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Dikatakan di Mazmur 73 tadi ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya udah gak ada pengharapan sama sekali. Gunung
batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Prioritaskan Allah dalam hidup kita. Saya tahu seringkali kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang sulit, tapi justru disitulah Tuhan mau beracara buat setiap kita. Saya sebagai manusia juga mengalami hal-hal yang tidak mudah. Mungkin bicara sepertinya mudah, tetapi ayo kita sama-sama belajar. Firman Tuhan itu gak pernah bohong. Ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Bahkan segala sesuatu yang terjadi pun seperti Ayub mengalami. Dia berani berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Mazmur 73 hari ini mengingatkan kita, mengajarkan tentang pentingnya memiliki Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bahkan dalam saat-saat sulit sekalipun. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh mendapatkan pesan istimewa dari-Mu Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Setiap kami di tempat ini Tuhan, para wanita-wanita yang menjadi tiang doa bagi keluarga, yang menjadi tiang doa bagi anak-anak, menjadi tiang doa bagi suami, bahkan bagi banyak hal. Kau urapi berkati setiap mereka Tuhan. Mereka boleh melihat hari ini Tuhan yang luar biasa itu masih terus melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat sebentar mereka akan pulang, Kau berkati perjalanan mereka, tiba di tempat tujuan dengan segala baik. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Yang penuh dengan berkat-berkat-Mu, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dari-Mu Tuhan. Mari wanita-wanitanya Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.